Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zardan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat bubur sumsum. Ini jajanan pasar dan juga kue tradisional ya. Rasa buburnya yang lembut banget dan bercampur dengan kuah gula yang manis. Ini rasanya enak banget loh. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat dan resepnya apa aja? Silahkan tonton terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zardan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 1/4 kg gula merah. Sudah saya potong-potong seperti ini agar lebih mudah untuk larut ya. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan ikat simpul, 3 sendok makan gula pasir. Kalau nggak suka nggak usah pakai gula pasir, nggak apa-apa. Kemudian tambahkan dengan 600 ml air atau sebanyak 3 gelas belimbing ya. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang. Jangan lupa untuk terus diaduk ya agar gulanya itu nggak gosong di bagian bawah. Setelah gulanya larut dan airnya mendidih seperti ini, kemudian daun pandannya juga sudah layu, ini sudah matang ya. Bisa kita matikan api kompor. Setelah dingin nanti baru disaring ya. Selanjutnya kita membuat bubur sumsumnya. Siapkan wadah lalu masukkan 150 gram tepung beras atau setara dengan 15 sendok makan, 1 sendok teh garam, kemudian kita masukkan santan sebanyak 1 liter ya. Ini saya tuangnya sedikit demi sedikit dulu. Kemudian ini diaduk hingga adonannya itu licin dan halus. Jangan sekaligus agar tidak banyak tepung yang bergerindil nantinya. Untuk santannya ini saya menggunakan 2 bungkus santan kara. Boleh juga menggunakan 3 bungkus ya. Kemudian ditambah air hingga totalnya mencapai 1 liter ya. Karena ini saya nggak pakai santan yang terlalu kental ya untuk adonannya. Setelah adonannya licin baru masukkan semua sisa santan. Kemudian aduk hingga merata. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak. Kemudian saring adonan bubur sumsumnya untuk memastikan nggak ada tepung yang bergerindil ya. Ini saya pakai wajan anti lengket ya agar bagian bawah nggak mudah gosong. Kemudian tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Jangan lupa diikat simpul biar nggak berantakan. Boleh juga dipotong. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang aja, lalu diaduk terus hingga tekstur buburnya ini mengental ya. Sedikit bercerita, kalau di kampung saya biasanya kalau orang hajatan itu rewang gitulah ya, itu biasanya di akhir acara setelah selesai hajatannya itu buatnya bubur sumsum. Karena biasanya itu kalau orang desa itu istilahnya kalau hajatan itu emang capeknya bener-bener pol ya. Beda kalau orang kota kan sekarang sudah banyak menggunakan jasa catering ya, jadi nggak ikut andil dalam urusan masak memasak. Kalau di kampung itu jiwa gotong royongnya masih sangat kental ya. Jadi semuanya tuh nggak ada yang catering tapi masak bareng-bareng. Jadi setelah acara hajatan selesai atau bubar itu membuat bubur sumsum. Katanya si orang-orang dulu itu, jadi asal mulanya itu kalau orang habis rewang kan capek. Biar nanti tulangnya kuat lagi, ototnya kuat lagi, sumsumnya kuat lagi untuk buat bubur sumsum. Jadi awalnya sih seperti itu, bubur sumsum namanya ya. Ya istilahnya sih biar tenaganya itu pulih kembali setelah bekerja berhari-hari bersama-sama gitu sih ya.
Nah, setelah buburnya mulai mengental seperti ini terus diaduk ya hingga airnya itu benar-benar habis. Jadi tips membuat bubur sumsum sesuai dengan yang saya dapatkan dari ibu saya, dari orang-orang kampung tempat tinggal saya, itu kalau buat bubur sumsum itu nggak asal-asalan ya teman-teman semuanya. Jadi bukan berarti buburnya udah set, mulai set seperti ini, airnya udah habis, sudah meletup-letup, sudah matang, itu enggak ya. Jadi bubur sumsum itu kan terbuat dari tepung beras ya. Seperti halnya nasi yang kita makan juga dari beras. Maka untuk mengolahnya agar matang harus dimasak hingga benar-benar matang ya. Jadi setelah seperti ini tekstur buburnya, ini belum dikatakan matang teman-teman ya. Ini baru setengah matang. Kalau dimakan itu akan badel di mulut ya. Kalau orang Jawa bilang itu badel, terus nanti di perut juga kurang nyaman. Nah, biasanya di kampung saya itu membuatnya itu pakai periuk. Kalau hajatan ya pakai wajan yang gede itu. Nah, setelah meletup-letup seperti ini, kalau masaknya menggunakan api dari kayu, ada arangnya gitu. Kayunya diambil, tinggal sisa arangnya. Kemudian ini buburnya ditutup rapat, kemudian didiamkan selama kurang lebih setengah jam ya, 20 sampai 30 menit gitulah. Baru nanti itu bisa dikatakan nasinya sudah tanak atau buburnya sudah tanak. Artinya sudah benar-benar matang. Seperti kalau kita masak nasi menggunakan magicom, airnya set, sudah habis, itu kan bukan berarti nasi sudah matang ya. Setelah tombol warm and cooknya itu dan jepret ke atas, itu biasanya kan masih banyak ya. Nah, itu harus menunggu kira-kira 15 menit kan baru set ya nasinya. Itu baru dikatakan nasinya sudah matang, sudah tanak. Bubur sumsum juga seperti itu, walaupun ini terbuat dari tepung, ini sama aja dengan beras, tapi bedanya sudah dihaluskan ya. Jadi untuk masaknya juga harus menggunakan metode yang sama, yaitu ini ditanakkan terlebih dahulu sehingga buburnya benar-benar matang, teksturnya pas, dan tentunya buburnya juga nggak gampang basi ya. Nah, itu sedikit tips dari saya, cerita sedikit dari saya, hasil pengalaman saya selama di kampung dari orang-orang tua di sana ya, seperti ini kalau membuat bubur sumsum. Nah, selanjutnya kalau buburnya sudah set seperti ini kita tutup rapat ya. Nah, ini dimasak selama 15 sampai 20 menit hingga matang ya. Apinya kecil banget, jangan besar, nanti bisa gosong. Api yang saya gunakan itu seperti ini ya. Jadi apinya nggak menyentuh bagian bawah teflon sama sekali. Setelah 20 menit buka tutupnya. Nah, ini dia. Bubur sumsumnya udah mateng ya. Jadi di pinggirannya itu ada air-air dikit, tapi nggak apa-apa ya. Emang seperti itu, ada uap airnya. Selanjutnya ini diaduk-aduk hingga merata. Nggak diaduk juga nggak apa-apa, langsung diambil ya. Tapi ini saya campurkan lagi hingga teksturnya menjadi halus. Nah, karena saya menggunakan wajan anti lengket, jadi ini nggak gosong ya bagian bawahnya. Walaupun ada sedikit kerak, tapi dia nggak gosong sama sekali. Kalau menggunakan panci biasa, usahakan di bagian bawahnya itu di atas api supaya dilapisi lagi dengan seng bekas atau sarangan ya, agar nggak gosong bagian bawah. Lebih mudah lagi kalau menggunakan periuk ya. Jadi ala-ala jadul banget kalau pakai periuk itu nanti ada sedikit kerak-keraknya itu. Nah, itu yang enak banget sih kalau menurut aku. Nah, teman-teman, ini dia bubur sumsumnya sudah saya salinin di wadah mangkok seperti ini ya untuk penyajiannya. Kemudian gula merahnya sudah saya saring, dan ini ada santan ya. Jadi santannya ini opsional aja, karena kalau saya lebih suka bubur sumsumnya itu ada sedikit santannya ya. Untuk santannya ini saya pakai dari 1 bungkus santan kara, kemudian ditambah air hingga totalnya mencapai 400 ml. Jadi untuk santannya nggak terlalu kental ya, encer aja, itu lebih enak. Tapi kalau teman-teman nggak suka menggunakan santan, nggak usah pakai santan, nggak apa-apa. Santannya dimasak dulu ya hingga mendidih, kemudian diangkat. Nggak usah dikasih vanili bubuk, kalau ada daun pandan dikasih daun pandan aja udah cukup. Karena biasanya kalau di tempat saya yang dijual di pasar-pasar itu mesti ada bungkusan santannya ya. Jadi ada gula merah dan ada juga santannya. Jadi sesuai selera aja ya untuk menikmatinya. Boleh menggunakan santan, boleh juga hanya menggunakan gula merah saja.
Nah, sekarang saya ambil, ini sudah tanak ya, sehingga nggak lengket lagi di bagian centong plastik seperti ini. Ini buburnya udah benar-benar mateng, tanek ya. Jadi kalau dimakan itu nggak badel. Nah, seperti ini ya. Ini aromanya wangi banget. Kemudian ini saya siram menggunakan kuah gulanya. Kalau di tempat saya orang Jawa bilang itu juruh ya. Juruh. Ada yang bilang kuah kinca, tapi kalau kuah kinca kan ada santannya ya. Tapi kalau saya bilang ini namanya juruh. Nggak tahu kalau tempat teman-teman namanya apa kira-kira. Nah, sekarang saya mau cobain bubur sumsumnya. Ini tanpa santan dulu ya. Saya pakai gula merah aja. Belum dimakan aja ini udah terlihat kalau bener-bener lembut banget. Bismillah. Rasanya enak banget. Jadi ini ya, karena buburnya bener-bener tanak, makanya ketika dimakan dia nggak mbadel di gigi ya, nggak ada yang nyangkut-nyangkut di gigi gitu, karena benar-benar tanak ya, istilahnya kenyal gitu. Jadi matangnya pas, rasanya juga enak banget. Untuk kuahnya manisnya pas, nggak kemanisan. Pokoknya ini pas banget rasanya ya, recommended banget ya. Jadi itu ya tips dan trik cara membuat bubur sumsum yang tepat dan benar ya, seperti ini ya. Orang-orang dulu, orang tua-tua dulu itu kalau bikin ya seperti ini. Jadi kita itu makan nasi istilahnya harus benar-benar matang ya, walaupun hanya tepung. Kemudian ini saya mau tambahin dengan kuah santannya. Ini makin mantep ya. Jadi saya lebih suka kalau kuahnya itu ada santannya juga, nggak hanya di buburnya aja. Nah, seperti ini makin enak, nambah mantep banget, recommended banget. Mantep ya. Selamat mencoba ya. Siang-siang panas-panas enak banget nih makan bubur sumsum. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment channel YouTube Umiza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.